Kalau sudah jelas melanggar, jelas mengakibatkan kerugian ratusan triliun, vonisnya ya 50 tahun begitu. Keras. Pidato Presiden Prabowo Subianto sindir keputusan Hakim Tipikor kasus Harvey Muiz ketika menghadiri acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional Menengah pada tanggal 30 Desember 2024. Lantaran keputusan vonis hakim tersebut membuat kecewa dan tidak memuaskan seluruh lapisan masyarakat, maka Presiden Prabowo mengutus Jaksa Agung untuk mengajukan banding ke Mahkamah Agung supaya para koruptor itu divonis yang seberat-beratnya, agar di masa yang akan datang tidak terjadi lagi kasus serupa dengan menjatuhkan vonis yang tidak sebanding dengan jumlah kerugian yang ditanggung oleh negara. Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama berapa tadi, Pak? 2 tahun. Bukan ini. Ya, 6 ya. Selama 6 bulan. Harvey dinyatakan bersalah dalam kasus korupsi timah yang merugikan negara 300 triliun rupiah. Vonis 6 tahun 6 bulan penjara, lebih ringan dari tuntutan jaksa 12 tahun penjara. Dalam pertimbangan vonis ringan oleh hakim, karena dia sopan di persidangan dan sudah berkeluarga. Jatuhkan pidana terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan. Keadaan yang memberatkan, perbuatan terdakwa dilakukan saat negara sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan terhadap korupsi. Yang keadaan yang meringankan, terdakwa sopan di persidangan, terdakwa punya tanggung keluarga terdakwa belum pernah dihukum. Atas putusan yang jauh dari tuntutan jaksa, Jaksa Agung resmi mengajukan banding atas vonis Harvey kepada Mahkamah Agung. Ada beberapa putusan yang dianggap kurang memenuhi harapan masyarakat. Sekali lagi, hakim ketika memutus itu didasarkan pada bukti, pada alat bukti dan keyakinannya. Sedangkan mungkin media mendapatkan informasi tidak sepenuhnya. Tapi kalau media, rekan-rekan jurnalis hadir di persidangan melihat apakah bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dan yang apakah bukti-bukti tersebut telah dipertimbangkan dengan baik oleh hakim, maka media akan melihat bahwa putusan hakim itu harus memenuhi 3 hal. Yang pertama, menciptakan adanya kepastian hukum. Yang kedua, harus menciptakan adanya atau memberikan keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat pencari keadilan. Disitulah hakim dalam memutus menggabungkan, meramu alat-alat bukti yang ada ditambah keyakinan. Ini bukan berdasarkan informasi katanya, tetapi hakim dalam memutus berdasarkan alat bukti yang ada. Vonis Harvey dinilai tak adil karena kerugian negara dinilai sangat besar. Padahal ada kasus-kasus korupsi lain yang nilai kerugian negara lebih rendah, namun vonis yang diterima terdakwa lebih tinggi darinya. Seperti kasus korupsi pengelolaan dana PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asabri. Terdakwa Beni Cokro divonis seumur hidup, dengan kerugian negara diperkirakan 22 triliun rupiah. Kasus lainnya korupsi emas Antam dengan terdakwa Budi Said. Ia divonis 15 tahun penjara karena dinilai merugikan negara sebesar 1 triliun rupiah. Serta mantan Menkominfo Johnny G. Plate yang divonis 15 tahun penjara dalam kasus korupsi menara BTS 4G. Perhitungan BPKP kerugian negara mencapai 8 triliun rupiah. Selain divonis 6 tahun 6 bulan penjara, hakim juga menghukum Harvey untuk membayar uang pengganti sebesar 210 miliar rupiah. Serta semua aset miliknya dirampas, diperhitungkan sebagai uang pengganti kerugian negara. Ini adalah bagian dari program pemerintah Presiden Prabowo untuk memiskinkan para koruptor yang merampok kekayaan bangsa Indonesia. Presiden itu kepala negara, ya. Pemikiran presiden, pemikiran filosofis, kemaslahatan, ya. Nah, sedangkan kita itu tataran operasional. Ya tentu penegakan hukum harus didasarkan pada regulasi yang ada, jadi harus dikembalikan kepada peraturan yang ada, ya tentu undang-undang tipikor.
Jadi saya sampaikan bahwa dalam sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia ada yang namanya Integrated Criminal Justice System. Jadi ada kompartementasi di situ. Ada kamar-kamar. Jadi kamar penyidikan, kamar penuntut umum, kamar pengadilan, kemudian ada kamar pemasyarakatan. Ya. Bahwa ada perbedaan pandangan, perbedaan pendapat, ya itulah hukum. Ya. Nah tentu ke depan sesuai dengan naskah cita pemerintahan yang ada, kita harus berkolaborasi sesungguhnya dalam rangka komitmen untuk pemberantasan tindak pidana korupsi baik dari sisi pencegahan maupun penindakannya. Itulah keterangan dari Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Bapak Harli Siregar mendukung Presiden Prabowo. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih.